Fenomena anak indigo mungkin saja sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Kerap kali ketika kita menonton acara televisi, video YouTube, maupun konten media sosial lain, anak indigo muncul dengan kemampuan-kemampuan spesial mereka. Seperti meramal masa depan, melihat peristiwa di masa lalu, hingga berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Sebenarnya, siapa sih anak indigo itu? Dan apakah benar mereka memiliki kemampuan yang jauh dari manusia pada umumnya? Dikutip dari Wikipedia, anak indigo merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan ataupun sifat spesial yang tidak biasa dan bahkan dalam bentuk supranatural. Konsep indigo pertama kali muncul pada tahun 1970-an yang dikemukakan oleh seorang praktisi bernama Nancy Ann Tapper. Ia menggambarkan anak indigo sebagai anak yang memiliki kondisi neurologis yang tidak biasa dan dapat diverifikasi secara ilmiah yang disebut sebagai sinestesia. Di tahun 1982, Nancy Ann menerbitkan sebuah buku yang berjudul Understanding Your Life Through Color. Dalam bukunya disebutkan bahwa ia dapat menafsirkan energi tubuh seseorang dari warnanya. Nancy melihat di sekitar anak-anak indigo, muncul warna baru berwarna biru, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Oleh karena itu warna aura biru ini, ia sebut sebagai warna aura indigo. Konsep anak indigo ini, mulai terkenal setelah diterbitkannya beberapa buku, pada akhir tahun 1990-an dan dirilisnya beberapa film 10 tahun kemudian. Interpretasi mengenai indigo pun ada bermacam-macam. Dari yang meyakini bahwa mereka adalah tahap evolusi manusia selanjutnya, yang bahkan mempunyai kemampuan paranormal seperti telepati. Hingga yang menyebut anak indigo sebagai anak yang lebih empatik, kreatif, dan memiliki intuisi yang kuat. The children that are coming in right now are the special children. This is a whole new generation of children. The teachers don't understand them, the parents don't understand them. A lot of them have talked to me and told me they don't like school because they don't understand what's going on. The kids have told me themselves the reason that they're bored in school is because they already know it. They learn things too fast. But the children now are special. They are the gift to the world. They can teach you many, many things. Di Indonesia, orang dengan kemampuan indigo kerap kali dikaitkan dengan hal-hal mistis, seperti halnya berinteraksi dengan makhluk halus. Kebenaran akan keberadaan dan kemampuan anak indigo sampai sekarang masih menjadi misteri. Karena hal ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, seringkali mereka yang percaya dan mengaku anak indigo hanya mengklaim bahwa mereka indigo. Sehingga, fenomena anak indigo dianggap sebagai pseudosains atau sebuah ilmu pengetahuan, metodologi, keyakinan, atau praktik yang dianggap sebagai ilmiah, tetapi tidak mengikuti ataupun tidak sesuai dengan metode ilmiah. Di lain sisi, banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa bisa saja mereka yang diklaim sebagai anak indigo sebenarnya hanyalah anak yang sedang sakit. Dikutip dari laman howstuffworks.com, beberapa ahli berpendapat bahwa label anak indigo seringkali digunakan sebagai semacam plester luka untuk anak-anak yang berpotensi mengalami masalah yang tidak terdiagnosis, seperti misalnya autisme, gangguan pemusatan perhatian, biasa dikenal sebagai ADHD, ataupun Attention Deficit Disorder, yang biasa dikenal sebagai ADD. Selanjutnya, Dr. Monica Fermani, seorang klinikal psikologis dan penulis, menuturkan bahwa orang tua yang percaya pada konsep indigo mungkin akan melihat gejala dan perilaku bermasalah pada anak mereka, seperti misalnya kurangnya perhatian, perilaku yang mengganggu, dan menentang, melalui sudut pandang status anak indigo. Sehingga, hal ini dapat membuat mereka mengabaikan penanganan secara medis untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Banyak masyarakat yang lebih suka dicap sebagai anak indigo daripada dianggap sakit kejiwaan. Hal ini terjadi karena adanya stigma negatif yang masih melekat pada orang yang sakit secara kejiwaan. Dilansir dari bbc.com, Ratih Ibrahim, seorang psikolog,
memaparkan pengalamannya dalam menangani pasien. Ia pernah menangani orang tua yang ngotot bahwa anaknya adalah indigo, karena bisa melihat sosok perempuan di atas tumpukan VCD. Pas ditelusuri, ternyata waktu umur 3 tahun diputarkan VCD sama kakaknya. Filmnya film horor. Ternyata, ini adalah faktor trauma, tutur Ratih. Ada juga yang bilang, anak saya bisa meramal, dan kebetulan ramalannya benar. Ternyata setelah dilakukan asesmen, ada indikasi skizofrenianya besar banget, tapi orang tuanya enggak mau terima. Pada kasus-kasus seperti itu, Ratih mengatakan, tidak mudah untuk membuat mereka bisa menerima kondisi tersebut. Sandy's parents, Tom and Marjorie Bershad, say from an early age their daughter was highly intuitive and overly sensitive, and has never liked to be touched. Do you believe she sees dead people and angels? I believe that she sees something. What it is, I don't know, but I believe that she's definitely seeing something. When a doctor says there's no such thing as indigo children, it's just a label that parents are putting on kids who have ADD or some other condition. I disagree. In my heart of hearts, I disagree. I've seen too many things. Lalu, bagaimanakah sudut pandang seorang Muslim terhadap fenomena anak indigo? Dikutip dari Tarbiyah Sunnah Channel, Ustadz Abu Haidar As-Sumdawi menjelaskan bahwa indigo memang benar ada. Faktor utama yang menjadikan seorang anak mengalami indigo adalah karena mungkin kakek buyutnya pernah melakukan semacam perjanjian dengan setan dari kalangan bangsa jin. Dan ketika orang yang melakukan perjanjian ini meninggal, maka jin tersebut harus menurun kepada anak cucunya suatu saat nanti. Mereka yang terindikasi mengalami indigo bisa disembuhkan dengan mengajarkan pendidikan Al-Quran kepada mereka sejak kecil. Dan ajarkan pula kepada mereka bacaan-bacaan zikir, karena itu dapat menjadi benteng yang kokoh dari godaan setan dalam bentuk apapun. Demikianlah fenomena anak indigo, dilihat dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lainnya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih.